yang PDF. PDF-nya udah terlihat belum? Sudah, sudah. Sudah, Sudah. sudah. Oke, mantap. Oke, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas rangkaian RC ya. Minggu lalu sebenarnya kita udah rapel ya jadwalnya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas dua pertemuan, waktu itu bahas teori ortogonal sama rangkaian RL. Nah, sekarang kita akan bahas rangkaian RC. Jadi rangkaian RL dan rangkaian RC ini penyelesaiannya persis mirip sama ya. Artinya eh, kita nanti akan membentuk rangkaian RC ini menjadi bentuk kesamaan diferensial linier. Hal yang sama yang kita lakukan waktu sesi sebelumnya gitu. Di rangkaian RL. Sebentar. Oke, jadi ini adalah bentuk dari rangkaian aksesori ya. Mungkin teman-teman yang di teknik elektro lebih paham untuk mendeskripsikan rangkaiannya. Nah, pada dasarnya rangkaian RC, rangkaian RL ataupun ringkasnya rangkaian RLC ini bisa kita ubah menjadi bentuk persoalan diferensial gitu. Sehingga nanti ketika teman-teman ingin mencari solusi setimbang atau keadaan stabilnya suatu sistem itu, nanti teman-teman butuh untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Oke, langsung aja ya. Mungkin sebelumnya saya ungkit kembali yang pembelajaran sebelumnya. Di rangkaian RL, di rangkaian RL sebelumnya kan kita udah tahu bahwa bentuk dari persamaan diferensial rangkaian RL itu adalah jumlah dari kalau kemarin kan di rangkaian RL itu adalah bisa dirumuskan seperti ini, tegangan pada resistor, sorry, bisa tegangan pada resistor ditambah dengan tegangan pada induktornya. Hal ini sama dengan muatan yang akan dihasilkan gitu ya. Sehingga VR ini sendiri kan dirumuskan sebagai arus dikalikan dengan hambatan. Kemudian VI-nya itu adalah ya L itu kan induktor ya, induktor atau satuan Henry ini dikalikan dengan turunan dari arus terhadap waktu gitu. Jadi perubahan arus terhadap waktu itu seberapa besar gitu. Sehingga nanti akan menghasilkan suatu muatan. Nah, untuk memberikan nanti muatan yang dihasilkan yang dikeluarkan itu nanti, apakah nanti muatan itu akan tetap stabil atau bagaimana, tergantung nanti ya, tergantung dari segi turunan terhadap waktunya apa. Sehingga nanti untuk pertemuan sebelumnya kita udah bahas bahwa solusi dari bentuk persamaan diferensial ini itu adalah IT, artinya ini adalah arus dalam satuan waktu tergantung dengan T. Ini akan sama dengan, itu kalau nggak salah, 1/mu ditambah, sorry, dikali ya, 1/mu dikalikan dengan integral mu kali Q dt plus C. Nah, ini kita sebelumnya udah bahas ya, gimana cara kita mengubah bentuk basic bentuk dasarnya dulu ke dalam bentuk persamaan diferensial linear, lalu nanti kita selesaikan menjadi seperti ini solusinya. Gitu. Nah, lebih jelasnya, supaya lebih jelas penjelasan sebelumnya lagi, kita bisa terapkan di rangkaian RC ya. Nah, sedikit berbeda untuk rangkaian RC, bentuk dari rangkaian RC itu seperti ini. R dq per dt ditambah 1/c kali Q ya. Jadi sebenarnya ini menggunakan sifat yang sama, hanya saja kalau di rangkaian RL itu adalah eh, yang berubah itu adalah arus terhadap waktu ya. Tapi kalau di sini yang berubah itu adalah Q terhadap waktu. Jadi dq per dt, muatan terhadap waktu. Sorry, Q itu muatan kan. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kita ubah lagi menjadi bentuk yang ini ya. Jadi kita pakai warna biru. Jadi bisa disesuaikan bentuknya menjadi seperti ini. Artinya bisa disederhanakan dengan sama-sama membagi kedua ruasnya dengan R gitu ya. Jadi di sini dibagi R, sehingga R yang di sebelah dq per dt ini akan hilang. Lalu begitu juga dengan 1/c kali Q, ini juga harus dibagi dengan R, sehingga nanti diperoleh 1
RC kali Q. Nah, untuk di sebelah kanan, itu nanti E per R gitu ya. Nah, sehingga kalau teman-teman perhatikan, yang dilihat di sini, yang saya berikan eh, kuning ini, ya, tanda kuning ini adalah tidak lain bentuk persamaan diferensial linier, ya, persamaan diferensial linier. Sehingga tentu saja untuk menyelesaikan persamaan diferensial linier, ya, teman-teman menggunakan cara-cara yang digunakan dalam menyelesaikan persamaan diferensial linier. Atau mungkin bentuk dari rangkaian RC ini bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, ya. Bisa ditulis dalam bentuk yang lain. RI yang tadi adalah merupakan apa? Yang merupakan tegangan pada resistor gitu ya. Kemudian yang ini adalah VL-nya pada induktor. Nanti menghasilkan E atau muatannya seperti itu ya. Atau mungkin kalau dideskripsikan dalam bentuk seperti ini juga bisa. Jadi nanti ini diturunkan semuanya terhadap waktu ya. I diturunkan terhadap T, lalu begitu juga integral I dt diturunkan terhadap T lagi, sehingga hanya tersisa I doang gitu. Jadi 1/C doang. Terus sama dengan DE diturunkan terhadap waktu. Jadi semuanya di sebelah kiri ataupun kanan ini diturunkan terhadap waktu. Ini sebenarnya hanya bentuk lain saja ya dari yang di atas. Sehingga nanti pada proses penerapannya, intinya teman-teman harus mengubah bentuk rangkaian RC itu nanti menjadi persamaan diferensial linear. Tapi tergantung nanti pada konteks permasalahannya. Kalau permasalahannya sederhana, maka kita ubah menjadi PD linear ya cukup orde 1 gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya nggak sebelum saya lanjutkan? Ada yang mau bertanya sebelum dilanjutkan? Gimana? Ada yang mau bertanya? Suara saya jelas kan? Jelas, Mas, jelas. Ada pertanyaan? Belum ada, Mas. Belum ada. Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, untuk selanjutnya, jadi diperoleh persamaan diferensial linear seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat ditulis menjadi bentuk seperti ini, ya. Ataupun kalau teman-teman mau menulisnya jadi bentuk yang pertama, yang di atasnya itu, yang kuning ini, boleh-boleh saja, ya. Cuma kenapa ditulisnya menjadi dalam bentuk seperti ini? Ya mungkin supaya menyesuaikan saja dengan bentuk yang di rangkaian RL yang sudah kita bahas sebelumnya. Kalau mau dilihat, mungkin bentuknya kan kurang lebih seperti ini nih. Nah, jadi sama-sama dalam bentuk seperti ini ya. Nah, itu hanya penjelasan konsep dari rangkaian RC yang bisa kita ubah menjadi persamaan diferensial linear order 1 ya. Pada dasarnya untuk menyelesaikan linear itu kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan faktor integrasi gitu kan. Nah, faktor integrasi itu kan kita sudah tahu bahwa rumusnya itu adalah untuk PD linear mu sama dengan E dipangkatkan integral PDT gitu. Kenapa DT? Karena di sini eh, kita sudah masuk dalam sistem yang bergantung terhadap waktu gitu ya. Kecuali kalau kemarin waktu kita belajar di awal persamaan diferensial linear itu kan masih bergantung terhadap variabel x, sehingga tentu saja integralnya terhadap dx gitu. Kalau di rangkaian RC kita kan sudah masuk ke dalam variabel yang bergantung terhadap waktu gitu. Artinya semua variabel yang ada di dalam sistem tersebut itu bergantung semuanya terhadap waktu. Nah, itu penjelasannya. Kemudian teman-teman tinggal analisa di sini. Kan bentuk umum dari PD linear order 1 itu seperti ini kan. Jadi sebelumnya kalau bergantung terhadap X, dy per dx ditambah dengan P dikali Y lalu sama dengan Q ya. Nah, ini kan bentuk PD linear order 1 yang kita sudah bahas sebelumnya. Oke, ini adalah bentuk PD linearnya. Sekarang teman-teman tinggal analisa pada PD linear order 1 di rangkaian RC ini, mana yang bertindak sebagai Y, mana yang bertindak sebagai X, mana yang bertindak sebagai P, atau Y, ataupun Q ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan kira-kira yang mana yang bertindak sebagai semua itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini kan yang bertindak sebagai Y di PD linear rangkaian RC ini kan adalah I sebenarnya ya. Jadi
DI per DT itu sebenarnya adalah DI per DX, tapi diubah dalam bentuk rangkaian RC. Ditambah 1 per RC, jadi artinya RC 1 per RC ini adalah sebagai P-nya, ya. Jadi P-nya itu adalah 1 per RC, lalu untuk Q-nya adalah, Q-nya apa berarti? Ada yang tahu Q-nya apa? Satu per, satu Ya, per R. 1 per R aja. D per DT. Ya, lengkap ya. Jadi semua sebelah kanan ini adalah Q ya. Jadi ini sebenarnya 1 per R dikali dengan turunan E terhadap waktu ya. Nah, setelah teman-teman sudah tahu P ini yang mana, Q yang mana, ya teman-teman tinggal terapkan saja gimana cara menyelesaikan PD linear orde 1. Nah, sebenarnya kalau secara manual kita cukup mengalihkan kedua ruas gitu kan. Cuman kalau mau PD linear itu lebih sederhana juga bisa diselesaikan dengan cara seperti ini. Ini adalah bentuk PD linear order 1, maka solusinya itu, penyelesaiannya itu pasti Y sama dengan 1 per mu dikalikan dengan integral mu kali Q dt plus C ya. Nah, oke. Sorry, dx harusnya ya. Nah, jadi ini adalah bentuk dari solusi persamaan diferensial linear order 1. Sama halnya dengan yang eh, pada rangkaian RC, berarti nanti teman-teman tinggal sesuaikan 1 per mu dikalikan dengan integral mu kali Q-nya, dikalikan dt, ditambah dengan C, seperti itu. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa mengalihkan dia dengan kedua ruasnya, seperti cara yang ini, atau kalau teman-teman mau, bisa sejelaskan juga dengan menggunakan cara yang sebelah kanan. Oke, mungkin sebagai perbedaan saja ya, saya akan jelaskan kedua cara tersebut, sehingga nanti bisa teman-teman bandingkan, lalu teman-teman mau pilih yang mana, jadi terserah ya. Mana yang teman-teman rasa lebih mudah, silahkan. Oke, jadi kita punya persamaan diferensial adalah DI per DT, saya tulis ulang lagi ya, plus 1 per RC kali I, sama dengan 1 per R kali DE per DT. Nah, kita sudah tulis bahwa P-nya itu adalah 1 per RC, maka tentu saja kalau kita harus mencari faktor integrasinya, kalau kita mencari faktor integrasinya, artinya mu, ini sama dengan E pangkat integral P-nya. P-nya itu adalah 1 per RC, berarti DT. Oke, E pangkat integral 1 per RC DT sama dengan apa? Integral 1 per RC DT sama dengan gimana? Nggak ada yang tahu? Gimana? Nggak ada yang tahu? Integral 1 per RC DT. Integral 1 per RC DT. Oke, ini ya. Sebenarnya 1 per RC ini adalah hanya berupa konstanta atau bilangan. Artinya, ini tuh tidak mempengaruhi apakah T-nya itu, pangkat T-nya itu nambah atau enggak. Ya. Bisa dikeluarkan. 1 per RC integral dari DT. Dan teman-teman harus ingat bahwa integral DY itu kan kemarin kita bahas sama dengan Y. Karena di sini koefisiennya 1. Berarti sama juga dengan yang ini. Artinya, E pangkat integral 1 per RC dt itu ya kita tinggal datangkan T ya. Sehingga ini sama dengan E pangkat 1 per RC dikali dengan T. Nah, mungkin seperti itu ya. Ada pertanyaan? Paham nggak? Belum. Paham ya? Ya, Insya Allah, Mas. Insya Allah, Mas. Semoga di. Oke, lanjut ya. Jadi, solusi dari rangkaian RC ini bisa kita peringkas dengan menyebutnya seperti ini ya. Jadi yang kita mau cari tahu itu sebenarnya adalah mencari I ya. Ini kan udah jelas, ini mencari I di sebelah kiri nih ya. Berarti I-nya itu nanti sebenarnya sama dengan 1 per mu dikalikan dengan integral mu kali Q dt plus C gitu kan. Mu kali Q dt plus C. Nah, ini rumusnya. Pokoknya semua persamaan diferensial linear,
kalau misalkan nggak mau menggunakan cara perkalian di kedua ruas, boleh ingat yang ini aja. Nah, nanti mu-nya tinggal diganti, q-nya tinggal dimasukkan gitu kan. Sehingga nanti ini sama dengan 1/e⁻1/RC kali T gitu. Dikalikan dengan integral mu. Berarti integral e⁻1/RC kali T. Nah, Q-nya itu di sini adalah yang 1/R kan. 1/R kali DE kali DT. Berarti kali 1/R kali DE per DT. Nah, terakhir tinggal ditambah C. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Belum. Oke, mantap. Karena belum ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau teman-teman analisa di sini, ini sebenarnya sudah masuk pada hal yang sama dengan yang kita tulis tadi ya. Kenapa pangkatnya menjadi negatif? Ada yang bisa menjawab nggak dari ini? Kalau misalkan ingat sifat bilangan berpangkat ya harusnya bisa tahu ya. Kenapa bisa-bisa ini kok jadinya E pangkat minus? Sedangkan di sini E pangkat plus gitu. Bisa dijawab nggak? Mana Mas Ramdhani ini? Kenapa senyap? Biasanya aktif di kelas. Siapa yang bergabung? Mas Samsul, Mas Imam, Mas Anzar, Mas Rashid, Mas Gregi, Mas Hegar mana ya? Kok nggak masuk ya? Ya, hadir Pak. Pusing saya Pak. Aduh, gimana ya? Pusing ya? Iya, Oke, oke, saya jelaskan lebih perhatiin sederhana. tapi pusing gitu Pak. Gimana ya? Bentar, kalau yang ini sampai sini yang saya berikan kuning ini sudah paham belum? Ini udah paham belum? Kenapa bisa berubah jadi kayak gitu? Halo? Belum terlalu Pak. Belum terlalu. Oke, jadi gini, persamaan diferensial linier itu cara menyelesaikannya itu bisa dengan yang ini yang saya beri nomor 1 sebelah kiri ya. Bisa juga dengan yang saya rumuskan dengan seperti ini, yang nomor 2 ya. Jadi lebih nyaman mana tergantung teman-teman. Intinya untuk persamaan diferensial linier itu cara menyelesaikannya kita mendatangkan faktor integrasi. Lalu kita kalikan dengan kedua ruasnya seperti ini. Kalau cara yang pertama kan ini adalah bentuk umumnya ini sama dengan 1/R kali D kali DT per DT gitu. Kemudian kita datangkan faktor integrasi di sebelah kiri, lalu dikalikan. Sama juga dengan yang ini. Ini kan kita datangkan faktor integrasinya yang ini. 1 E⁻1/FCT itu kan faktor integrasinya. Nah, berbeda kalau cara nomor 2 yang saya tuliskan ini hanya mempersingkat saja supaya tidak perlu mengalihkan gitu ya. Pada dasarnya hasilnya pasti sama gitu. Nah, rumusnya 1/mu, kemudian kita kalikan seluruhnya dengan integral mu kali Q dt plus C gitu. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan nilai mu-nya. Mu-nya itu kan yang ini, faktor integrasi yang ini, yang udah kita dapatkan tadi. Jadi faktor integrasi itu yang ini, E⁻1/FC kali T gitu. Sehingga tinggal diganti 1/E⁻1/RC per T. Karena rumusnya di sini kan 1/mu. Selanjutnya tinggal diganti mu-nya jadi faktor integrasi yang kita udah peroleh. Q-nya juga diganti dengan nilai Q yang ada pada persamaan diferensial. Tadi kan kita udah dapatkan nih nilai Q-nya di sini yang saya blok dengan warna kuning. Q-nya yang ini kan. Nah, yang ini adalah Q-nya. Jadi tinggal diganti-ganti aja ya berdasarkan rumus. Nah, yang saya tanyakan tadi, kenapa jadinya E pangkat minus yang di sini, yang ini? Kenapa dia bisa jadi E pangkat minus? Kenapa? Karena masih ingat sifat bilangan berpangkat. Kalau saya punya A pangkat negatif N, ini kan artinya sama dengan 1/A pangkat N gitu. Artinya, pangkat yang
bilangan yang berpangkat positif dan dia sebagai penyebut, kalau kita mengubah menjadi suatu bilangan pembilang gitu ya, kita tinggal tambahkan minus saja pada pangkatnya gitu. Sehingga eksponen ini akan menjadi E pangkat minus gitu ya, 1/RC dikalikan dengan T. Sehingga bentuknya mirip seperti ini gitu. Pada dasarnya rutenya itu akan mendapatkan solusi yang sama gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke. Dan simpelnya, kalau di sini teman memperhatikan, E diturunkan terhadap waktu. E di sini kan bukan dalam bentuk fungsi, tapi dia berupa hanya konstanta ya. Untuk kasus yang pertama. Jadi sampai sini aja sebenarnya sudah cukup solusinya. Sampai sini. IT sudah cukup sampai sini. Akan tetapi, ada perumpamaan ketika E itu hanya konstanta, lalu diturunkan. Masih ingat kan? Kalau saya punya fx sama dengan 2, kalau saya turunkan dia terhadap x, otomatis konstanta akan jadi 0. Gitu ya. Sama juga dengan yang E, ini kalau misalkan dia hanya berupa konstanta, kalau kita turunkan terhadap T ya sama dengan 0 juga. Gitu ya. Jadi kasus yang pertama, kita tulis ya. Kasus yang pertama, kalau E-nya itu konstanta, maka turunannya itu akan menjadi 0. Gitu ya. Jadi, saya tulis di sini. Ini udah ada di sini ya. Kasus 1, jika E adalah konstanta, gitu ya, maka turunannya nanti akan menjadi 0. Ya. Artinya solusinya akan berubah. Solusinya itu akan menjadi I sama dengan, ini kita ubah langsung ya, jadi E pangkat negatif gitu, supaya lebih sederhana saja penulisannya, tidak pakai 1/, gitu ya. Ini akan menjadi E pangkat min 1/RC, gitu. Lalu kita kalikan dengan seluruhnya. Integral E pangkat 1/RC kali T dikalikan dengan 1/R. Nah, bahwa ingat, dE per dt artinya E kita turunkan terhadap waktu, dan dalam hal ini E itu adalah konstanta, itu kalau diturunkan terhadap T jelas hasilnya 0. Jadi sama dengan 0. Sehingga nanti tinggal ditambah dengan C. C di sini adalah konstanta. Hanya saja di penyelesaian yang kiri, dalam bahasa Indonesia ya konstan itu adalah K, konstanta gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan dia bisa ditulis sebagai konstan gitu ya. Oke, itu hanya penulisan saja, pada dasarnya sama-sama saja. Mau pakai K atau C atau huruf yang lain bebas kan. Cuman secara umum konstanta itu bisa dilambangkan C atau enggak K ya. Oke, lanjut. Berarti ini tinggal dikalikan saja. Ini hasilnya pasti 0 ya, karena perkalian dengan 0. Jadi kita peroleh E pangkat min 1/RC dikalikan dengan ini 0 ditambah C. Gitu. Oke, selanjutnya biar solusinya sama lah gitu ya. Kita ubah aja di sini, anggap aja C ini sama dengan K gitu. Sehingga C-nya bisa diganti K. Oke, ini akan menjadi E dikali 0 kan tetap hasilnya 0 ya. Ini dikali ini kan hasilnya 0. Gitu. Nah, kalau selanjutnya yang di sebelahnya juga berlaku sama. Ini dikali C, ya hasilnya adalah ditambah C kali E pangkat min 1/RC. T-nya kurang ya, harusnya ada T-nya, sorry. T, T, T ya. Nah, jadi 0 ditambah sesuatu ya hasilnya adalah sesuatu ya. Jadi solusinya I sama dengan CE pangkat min 1/RC kali T. Atau dalam secara umum, teman-teman bisa tulis dia IT ya. Jadi nilainya misalkan pada detik 10, berarti I10 sama dengan C kali E pangkat min 1/RC kali T. Nah, ini namanya kita bisa sebut dia sebagai solusi umum ya. Kan kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, kalau masih mengandung konstanta atau C atau K gitu ya, maka itu disebut sebagai solusi umum. Tapi di sini saya lupa ya, kita sudah misalkan bahwa C-nya itu sebagai K. Berarti ini kita ganti saja jadi K, ini jadi K. Oke, jadi solusinya sama kan? Mau pakai yang di sebelah kiri atau kanan ya pasti sama.
Ini udah solusi umum. Nanti kalau misalkan di soal kita diberikan syarat awal, maka dia akan menjadi solusi khusus gitu ya. Itu sudah dibahas sebelumnya. Jadi solusi umum karena masih ada variabel, masih ada konstanta ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mau di screenshot dulu? Bentar. Di screenshot, Mas. Oke, sambil dihayati dulu ya. Sambil direnungkan. Kalau mau nanya silakan. Saya sambil cek dulu siapa yang hadir. Yusrin. Rosyid, Ahmad Ramdhani, Yusril, Mas Asmi, keterangannya apa nih? Ada yang tahu nggak keterangannya? Fikri juga tidak ada. Ajmi lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Mas Ya. Hegar nggak ada nih? Robi Alfian. Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, kita bisa lanjutkan lagi. Gimana? Sudah di screenshot? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Siap. Kita lanjut kalau sudah. Nah, untuk kasus kedua, ini dia itu nilai E-nya itu berupa fungsi ya. Jadi bukan berupa konstan, bukan berupa konstanta. Jadi kalau dilihat kasus B, jika ET-nya itu adalah E0 sin omega T gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan hanya berupa konstanta, hanya berupa ya bilangan gitu ya. Kalau sekarang di sini ET-nya itu ada variabel T-nya di sini. Sehingga nanti tentu saja bilangan itu tergantung terhadap nilai T-nya. Kalau T-nya 5 nanti akan jadi sin 5 omega gitu ya. Kan omega kali 5, jadi 5 omega gitu. Artinya bergantung pada soalnya nanti. Kalau teman-teman diberikan soal berupa fungsi, jadi E-nya itu berupa fungsi, nah tentu saja penyelesaiannya nanti agak sedikit rumit ya. Jadi kalau misalkan nanti berupa berupa fungsi, kita nanti bisa menggunakan integral parsial. Kalau misalkan di dalamnya ada perkalian variabel T. Sebagai contoh, mungkin di sini kan artinya dE per dt-nya itu dianggap sebagai seperti ini. Kenapa seperti ini ya? Karena E diturunkan terhadap T ya bisa ditulis dalam bentuk yang kayak gini ya. Jadi dE per dt itu adalah ini. Oke. Sehingga persamaan diferensialnya kalau saya tulis ulang pada kasus B, dia akan menjadi, kalau tadi kan, bentar, saya lupa, dI per dt gitu ya. dI per dt ditambah 1 per RC, ada kalinya nggak? Dikali I ya. Dikali I, kemudian sama dengan 1 per R dikali dengan dE per dt. Nah, dE per dt itu bisa ditulis dalam ET. Kenapa? Kan dE, kalau tadi kan hanya berupa konstanta ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Saya coba jelaskan. Kalau hanya berupa konstanta kan, sebut saja misalkan E-nya ini 2. D per dt, kalau kita menurunkan 2 terhadap T, ini kan 2 ini tidak punya variabel T, sehingga dia hanya berupa konstanta. Artinya yang sama dengan 0 pasti. Ini untuk yang pertama, kasus yang pertama. Nah,
Berbeda dengan kasus kedua. Kalau yang kedua, E-nya itu berupa fungsi gitu ya. Jadi nanti solusinya pasti kita bisa tuliskan dalam bentuk ET gitu. E dalam fungsi T. E-nya itu bergantung terhadap T. Sehingga jelas ya, dE per dt ini bisa kita juga tulis dengan ya E0 sin omega T gitu ya. Jadi artinya ET itu bisa ditulis kayak gini. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman turunkan, ET-nya itu adalah ini. Kalau diturunkan berarti akan menjadi D per dt diturunkan terhadap waktu gitu ya. E0 sin omega T. Artinya, turunan terhadap waktunya itu kan, ingat turunan sin itu adalah cos gitu ya. Dan perlu diingat, kalau saya punya sin 2x, ini turunannya jelas. Turunannya apa kalau sin 2x? Turunan sin 2x. Ada yang tahu turunan sin 2x? Ada yang tahu turunan sin 2x? 2 cos Pak. Sin apa? Ya. 2 cos X bukan ya? Sin 2 cos. Enggak. Kalau sin x turunannya kan cos ya. Nah, jadi kalau fungsi trigonometri itu koefisiennya itu sangat berpengaruh terhadap dia nanti sebagai pengali. Artinya koefisien ini akan maju ke depan gitu. Jadi sebagai pengali. Dan sin itu akan berubah jadi cos. Sehingga turunannya adalah 2 kali cos 2x. Ini adalah turunannya. Makanya E0 sin omega T kalau diturunkan ya omega ini bertindak hanya sebagai konstanta atau koefisien. Sehingga omega itu akan maju ke depan, omega gitu, dikali E0, dikali dengan cos omega T. Makanya diperoleh yang ini. Ya. Tuh. Sehingga ini kan sama dengan dE per dt. Kita bisa tulis ulang menjadi DI per DT ditambah 1 per RC kali I gitu ya. Sama dengan 1 per R dikalikan dengan turunannya. Turunannya kan adalah omega E0 cos omega T. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini nanti videonya bisa saya upload di YouTube nanti ya. Jadi bisa dipelajari ulang kalau mau. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pak, Nggak masih ada? nyimak Pak. Masih nyimak. Oke. Nah, yang ini yang kita dapatkan ini saya kasih blok kuning aja ya. Kok semuanya? Nah, saya ganti warna aja ya. Maaf kalau sedikit banyak coretan. Nah, jadi yang merah ini, yang saya kasih garis pinggir merah, ini kan jelas merupakan PD linear orde 1. Ya. Jadi tujuan kita membuat dia jadi PD linear orde 1. Sehingga untuk menyelesaikannya tentu saja kita butuh faktor integrasi gitu ya. Jadi tentu saja kembali lagi, solusinya tuh teman-teman bisa mengalihkan kedua ruasnya itu menjadi E kali yang di sebelah kiri. Ini di sebelah kiri dikalikan mu atau integrasi, sebelah kanan dikalikan mu juga. Atau kalau mau lebih cepat seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa nanti solusi akhirnya akan menjadi I sama dengan 1 per mu gitu dikalikan dengan integral dari Q kali dengan mu-nya dikali dt ya ditambah C. Nah, jadi ini adalah solusi persamaan diferensial linear. Kalau mau ingat rumusnya. Tapi kalau mau dengan cara sederhana, kita dapat faktor integrasi dan faktor itu adalah definisikan sebuah perkalian. Jadi kita memfaktorkan faktor integrasi itu di sebelah ruas kiri dan di sebelah ruas kanan. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Kan waktu jam 8 kan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi mu-nya itu kan teman-teman bisa hitung ya. Jadi mu akan jadi
Mu berarti kan E pangkat integral P dt gitu ya. Jadi dari persamaan ini kan, dari yang ini saya kasih garis merah ini, P-nya itu kan adalah 1 per RC ya. P-nya 1 per RC. Sehingga E pangkat integral 1 per RC dt, ini kita udah cari sebelumnya. Hasilnya adalah E pangkat R 1 per RC kali T. Ini adalah mu-nya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal substitusi mu ke dalam rumus solusinya ya. Jadi I kita perolehkan sama dengan 1 per E pangkat 1 per RC kali T gitu ya. Dikalikan seluruhnya dengan integral dari mu E pangkat 1 per RC kali T, dan Q-nya itu di sini adalah 1 per R kali omega E0 cos omega T. Oh, sorry. Terakhir, jangan lupa ditambah dengan konstanta ya. Konstanta plus K ya. Kita pakai K aja. C sama dengan K. Oke. Jadi tambah dengan konstanta terakhir. Nah, kalau mau bentuknya berubah menjadi seperti yang ini, ya kita tinggal pindah posisi dari penyebutnya ini ya. Jadi I akan sama dengan E pangkat min 1 per RC kali T gitu. Dikalikan dengan integral E pangkat, kalau mau persis seperti ini ya, konstantanya maju ke depan ya. Kita ubah aja biar persis sama. Berarti 1 per R-nya dulu di depan, dikalikan dengan E pangkat 1 per RC kali T gitu ya. Dikalikan dengan omega E0 cos omega T plus K. Jadi solusinya akan sama ya. Nah, tapi ini belum selesai ya. Dia akan sama dengan, kita pakai garis biru. Dia akan sama dengan yang ini ya. Nah, tapi ini belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena di sini kita masih belum menyelesaikan integral ini ya. Dan ingat bahwa integral ini adalah integral parsial. Kenapa parsial? Karena di sini ada perkalian dua buah fungsi ya. Jadi di sini ada fungsi E pangkat 1 per RC kali T. Kemudian ada fungsi lagi di sini. Fungsinya adalah cos omega T ya. Jadi di sini ada perkalian dua buah fungsi. Atau kita bisa selesaikan dengan rumus integral parsial. Ada yang masih ingat rumus integral parsial? Lupa ya? Kalau lupa, jawab lupa ya. Lupa, Pak. Lupa, oke. Integral parsial itu kita mengubah integral UdV itu sama dengan U kali V min integral PdU gitu. Ini rumusnya ya. Artinya pada integral yang ini, jadi pada integral yang ada pada solusi, ini kita kasih. Nah, integral yang di dalam ini kita bisa ubah bentuknya menjadi integral UdV. Terserah teman-teman. Misalkan teman-teman mau anggap 1 per R, E pangkat 1 per RC ini adalah sebagai U-nya, boleh. Kemudian omega E0 cos omega T ini sebagai dV-nya, boleh juga. Sini lupa tulis dt ya. Kurang dt, ini kurang dt juga. Nah, ini dianggap sebagai dV-nya juga boleh. Lebih jelasnya kita lanjutkan ya. Sambil kita mencocokkan jawabannya juga. Nah, kalau teman-teman mau menyelesaikan secara terpisah gitu ya, karena ini mungkin bentuknya sangat panjang untuk diselesaikan gitu ya. Kita bisa bawa dia keluar dulu ya. Kita bawa keluar dari ring untuk diselesaikan. Jadi ini penjelasannya. Integral dari E pangkat 1 per RC kali T cos omega T dt ini dapat diselesaikan dengan integral parsial. Oke. Pertanyaannya kenapa yang ini keluar? Omega E0 per R ini keluar. Karena tadi sebelumnya kan ada di sini, ada di dalam.
Omega N0 per R dengan yang ini keluar. Karena mereka ini adalah konstanta gitu ya. Jadi ingat konsepnya konstanta itu kalau diintegralkan ya cukup kita hanya mendatangkan T ya. Jadi udah selesai. Artinya tidak berpengaruh. Kecuali kalau dia itu berupa suatu fungsi. Kita nggak boleh keluarkan dia. Kayak misalkan ada T-nya diintegralkan. T-nya nggak boleh keluar. Contoh, integral 2T dt. Duanya ini bisa teman-teman keluarkan dari integral. Jadi ini sama dengan 2 integral T dt. Yang diselesaikan itu adalah fungsinya, fungsi T dt-nya ya. Jadi ini tetap 2 dikalikan dengan integral T dt. Kita tahu bahwa kita datangkan T, artinya T kuadrat. Dan tentu saja kita ubah penyebutnya juga bertambah 1. Jadi 2 ya. Jadi setengah T kuadrat. Kalau kita sederhanakan lagi, ini bisa dicoret. Jadinya T kuadrat plus C. Mungkin seperti itu ya penjelasan sederhananya. Kenapa konstanta itu bisa kita keluarkan atau koefisien itu bisa kita keluarkan dari integral. Nah, secara sederhana lagi, teman-teman bisa memisalkannya karena kita di sini menggunakan integral parsial. Kalau di soal ini dia misalkan bahwa U-nya itu adalah E pangkat 1 per RC kali T. Ya. Jadi yang di awal ini sebagai U. Kita pakai warna yang lain aja ya, biar lebih jelas. Nah, yang ini dianggapnya itu sebagai U. Ya. Lalu sisanya dari cos omega T dt, ini adalah dV. Artinya kalau saya tuliskan, ini sama artinya dengan integral U dV. Gitu. Cara menyelesaikannya integral U dV itu adalah kita bisa mengalihkan U-nya apa, V-nya apa, lalu dikurangi dengan integral dari PDU. Selamat datang Mas Hegar. Assalamualaikum, Kumhadaraman. Ada yang ngechat di sini ya? Oh, kalau ada pertanyaan silahkan langsung diinterupsi aja ya. Oke, jadi integral parsial itu dapat diselesaikan dengan seperti ini rumusnya ya. Nah, oke, kembali dimisalkan bahwa U-nya itu E pangkat 1 per FC kali T, kemudian dV-nya itu adalah cos omega T. Nah, teman-teman harus mengubah ya. Jadi, kita punya U di sini E pangkat 1 per RC kali T gitu ya. Nah, di dalam integral parsial, teman-teman akan membutuhkan DU ya. Sehingga teman-teman perlu mencari turunannya terhadap U. Yang ini kan DU ya. Jadi, U sama dengan ini, kalau kita turunkan, dia akan menjadi apa? U ini akan jadi apa kalau diturunkan? Sorry, DU ya. Turunan dari U apa? Tolong dijawab. DU sama dengan, ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Turunan U ada yang tahu? Lupa lagi, Mas. Lupa lagi. Oke, makasih ya. Nggak apa-apa. Jadi, ingat ya. Integral. Turunan ya. Kalau saya punya fungsinya itu adalah E pangkat 2X gitu ya. Kalau diturunkan, ini kan tulisannya F aksen X gitu ya. Yang turun tuh hanya koefisien ya. Jadi 2 ini turun ke bawah. Sehingga dia akan menjadi 2 kali E pangkat 2X. Itu turunan pertama ya. Kalau turunan keduanya ya turunkan lagi 2. Sehingga dia akan jadi 2 kali 2. 2 kali 2 E pangkat 2X. Sehingga akan menjadi 4 E pangkat 2X. Ini turunan kedua ya. F double aksennya. Nah, sama juga dengan misalkan U-nya itu eksponen pangkat 1 per RC kali T ya. Berarti di sini teman-teman perlu lihat dulu konstanta atau koefisiennya yang mana? Koefisiennya yang mana? Yang yang E. Oh, no. Bukan. Koefisien itu adalah 1 per RC ya. Kan sama kasusnya ini kan 2X. Kalau ini kan 1 per RC kali T. Ya konstantanya di sini koefisiennya adalah 1 per RC. Sehingga 1 per RC itu diturunkan. 1 per RC namanya turunan kan. Jadi konstantanya diturunkan. 1 per RC kali E tetap ya 1 per RC kali T. Oke. Sampai sini paham nggak? Paham?
Insya Allah, Pak. Insya Allah. Oke. Nah, Maaf. lalu di sini dV sama dengan cos omega T. Kalau diubah menjadi V, kenapa bisa terjadi 1/omega sin omega T gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa membalik bentuk yang serupa dengan DU ya. Kalau saya mengubah DU menjadi U, 1/RC-nya hilang. Dan kita bisa menggunakan konsep integral ya. Jadi misalkan saya belum tahu U-nya nih ya, walaupun mungkin U-nya udah ada. Saya belum tahu U-nya. Tapi ini hanya sebagai contoh saja. Saya belum tahu U-nya, kita hanya punya DU gitu. Gimana caranya dapat U? Cara kita dapat U itu dengan mengintegralkannya. Jadi DU sama dengan 1/RC E pangkat 1/RC kali T. Itu. Nah, kalau mau tahu U-nya sama dengan apa, integralkan aja kedua ruas. Ini integralkan, kemudian di sebelah kanan juga kita integralkan. Integral DU ya jelas sama dengan U gitu kan. Nah, ini tentu saja terhadap T ya. Nah, 1/RC ini kan tetap hanya berupa koefisien tulis 1/RC. Nah, integral dari bilangan eksponen itu harus dibalik ya. Integral dari bilangan eksponen. Contohnya gini, kalau misalkan saya punya integral E pangkat 2x terhadap dx ya. Jadi kalau saya punya bentuk seperti ini, koefisiennya ini harus dibalik. Jadi hasilnya itu akan menjadi setengah kali E pangkat 2x seperti ini ya. Jadi udah dibalik. Sehingga Mohon ya, maaf, ya Mas Yunus. Yunus Ibrahim hadir ya. Siap, sudah. Jangan hilang ya. Mas. Mentang-mentang sudah bilang hadir, nanti malah tidur. Oke, lanjut ya. Ini kalau misalkan integral eksponen, pangkatnya itu kita balik. Kalau dia hanya berupa pembilang 2, gitu ya. Hanya berupa bilangan 2, integralnya akan menjadi setengah kali E pangkat 2x. Beda kalau turunan tadi kan. Kalau turunan kita punya E pangkat 2x, ya turunannya adalah 2E pangkat 2x gitu. Ini turunan. Kalau integral ya, pangkatnya itu kita balik. Jadi kita punya 1/RC, kalau ini kita balik, jadinya kan RC gitu ya, kali RC. Kali dengan E pangkat 1/RCT. Sehingga ini bisa hilang. Nah, kalau teman-teman lihat, ini kan U-nya sama ya. Jadi U-nya kita peroleh E pangkat 1/RC ya. Yang ini. U-nya tentu saja sama dengan yang ini. Jadi saya mau membuktikan bahwa caranya cukup dengan diintegralkan saja. Nanti diperoleh U-nya gitu. Kalau misalkan kita hanya punya DU-nya atau turunannya. Oke ya. Jadi ini DV, lalu setelah dilakukan perhitungan seperti yang tadi saya jelaskan, didapatkan V-nya adalah seperti ini. Jadi tinggal dibalik aja. Kalau misalkan tadi itu ini adalah omega ya, jadinya nanti kalau dibalik jadi 1/omega, 1/omega sin omega T. Karena konsep dari fungsi eksponen dengan trigonometri itu ya serupa sebenarnya ya. Anggapannya koefisien yang di depan ini mungkin kalau di fungsi eksponen dia adalah pangkatnya. Oke. Oke, itu ya mungkin penjelasan saya sangat panjang. Kalau misalkan merasa bingung, tolong disudutkan saja ininya, disudutkan pertanyaannya bingungnya di mana. Silakan bisa ditanyakan langsung ya. Izin Pak, mau tanya Pak. Ya, silakan Mas Tamroni. Iya Pak, ini saya baru ini juga sih, yang integral parsial itu sama integral biasa gitu Pak. Sebenarnya bukan penerapan ya, tapi kapan sih Pak penggunaannya? Ini Y-nya gitu Pak. Jadi Kapan kita menggunakan? Ya. Kapan kita menggunakan integral biasa? Ya, dengan apakah karena tadi ada DU-nya atau? Oke, Pak. Jadi kan kalau integral yang biasa seperti ini, integral misalkan 3T dt. Ini bisa langsung diintegralkan. Bisa pindah dulu nih. Ini bisa langsung diintegralkan. Pertanyaannya bagus ya Mas Ramli. Terima kasih. Langsung diintegralkan. Nah, kalau misalkan saya kasih lagi, misalkan 3T dikalikan dengan T dt,
Ini kan ada dua fungsi ya. Tapi ini bisa kita gabung mereka jadi satu sehingga jadi 3T kuadrat. Sehingga ini bisa langsung diintegralkan lagi. Ini juga dapat diintegralkan, langsung diintegralkan. Kapan kita melakukan integral parsial? Ketika ada fungsi eksponen bertemu dengan fungsi yang biasa, ya. Atau fungsi eksponen atau mungkin fungsi yang hanya berupa, ya dia hanya berupa fungsi eksponen dengan fungsi trigonometri misalkan gitu. Contohnya misalkan saya punya fungsi eksponen e pangkat 2t dikalikan dengan misalkan fungsinya ya sin 3t misalkan. Maka ini kalau mau diintegralkan harus menggunakan integral parsial karena ada dua fungsi yang berbeda. Ini adalah fungsi eksponen dan ini adalah fungsi trigonometri. Sehingga perlu kita selesaikan dengan integral parsial. Contoh lainnya lagi misalkan kita punya integral 2t kali e pangkat t dt. Nah, ini juga ada dua fungsi yang berbeda. Ada fungsi eksponen dengan ada fungsi yang hanya berupa fungsi biasa, kayak misalkan 2t gitu ya. Ini juga harus menggunakan integral parsial. Oke, gimana Mas Ramdhani? Terjawab pertanyaannya? Ya Pak, jawab Pak. Berarti pembedanya itu ya kalau ada eksponen itu ya Pak ya. Ya, kalau ada fungsi yang betul, kalau ada fungsi yang berbeda ya. Jadi kan kalau ini namanya ada fungsi polinom, kayak misalkan 2t, 2t kuadrat, 2t pangkat 3, intinya t pangkat sesuatu. Kemudian dia dikalikan dengan fungsi yang lain, kayak misalkan ada fungsi eksponen, ada fungsi trigonometri, maka harus diselesaikan dengan integral parsial. Oke, gitu ya Mas Ramdhani. Terima kasih pertanyaannya. Ya Pak. Tapi kalau ini Pak, satu lagi kalau dua-duanya eksponen, berarti itu integral biasa gitu bisa ya Pak ya? Apa jadi Oke, parsial dua-duanya eksponen? oke. Pertanyaannya bagus juga ya. Jadi E pangkat 2T dikali E pangkat T misalkan gitu kan. Ya betul. Berdasarkan sifat bilang berpangkat, pangkatnya ini bisa nambah kan. Jadi ini yang jadi integral E pangkat 2T plus T gitu kan. dt. Nah, ini kan hanya terdiri dari satu, bisa dibilang hanya terdiri dari satu komponen fungsi eksponen gitu. Jadi sebenarnya bisa langsung diintegralkan sebenarnya. Cuman mungkin nanti integralnya sedikit lebih bisa dibilang sedikit lebih rumit lah. Coba saja kita selesaikan ya. E pangkat T-nya bisa keluar satu kan. Jadi ini T dalam kurung 2 plus 1. Nah, koefisiennya di sini kan adalah 2 plus 1 ini kan. Jadi 2T tambah T kan jelas 3T ya. Kok saya jadi ini. E pangkat 3T. Jadi dia akan berdiri menjadi hanya berupa integral fungsi eksponen. Dan kalau kita integralkan, ya seperti yang saya bilang tadi, fungsi eksponen kalau diintegralkan, koefisiennya ini bisa kita balik. Jadi nanti hasilnya 1 per 3E pangkat 3T plus C. Oke, jadi intinya gitu Mas Ramdhani. Kalau dia itu berupa fungsi yang sama diintegralkan, ya dia akan menjadi satu fungsi yang memang sama jenisnya. Jadi penyelesaiannya lah bisa diintegralkan langsung. Itu Mas Ramdhani. Baik Pak, paham Pak. Terima kasih banyak Pak. Ada pertanyaan lagi? Mas Fani, mohon maaf. Saya cukup Pak. Oke, saya izin lab duluan ya, mau takziah sekalian soal jenazah. Oke, Mas Samsul misalnya. Oke, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Penjelasannya cukup panjang. Ini sebenarnya sudah teman dapatkan di materi kalkulus harusnya. Nah, integral dari kita kembali lagi ya. Tadi kita udah keluarkan yang ini. Jadi kita mau nyari yang ini. Integral dari E pangkat 1 per FC. Karena di sini ada dua fungsi yang berbeda. Ada ini adalah fungsi eksponen. Lalu di sini adalah fungsi trigonometri. Maka ya kita harus melakukan integral parsial. Kan namanya aja integral parsial kan. Dipartisi lah gitu, menjadi bagian-bagian. Dibagi menjadi bagian gitu. Jadi dua bagian ya. Oke. Nah, integral dari E, ini saya zoom sedikit. Integral dari E pangkat 1 per RC kali T kali cos omega T dt diintegralkan terhadap T.
Nah, jadi kan tadi udah disinggung bahwa rumusnya U kali P ya. Jadi ini adalah U-nya, kemudian dikalikan dengan P. Oke, sorry, U-nya itu yang ini biar lebih jelas. Ini udah ada ini. Ini adalah U ya. Nah, P-nya itu yang ini yang ikut dengan 1 per omega. Kan sesuai dengan ini P-nya. 1 per omega sin omega T. Nah, min integral PDU ya. Integral PDU berarti kan nanti teman-teman harus cari P-nya. P-nya itu kan 1 per omega sin T ya. Sin omega T. Ini adalah, nah, dengan yang ini ya. Jadi saya kasih warna hijau ini untuk yang P. Lalu untuk DU-nya yang mana? Saya kasih warna merah aja. DU-nya itu adalah 1 per RC. Dengan E pangkat 1 per RC DT. Itu adalah DU. Jadi yang merah kita kasih nama DU. Jadi kalau digabungkan ya bisa ditulis seperti ini. Kenapa dia keluar dari integral 1 per omega RC ini? Karena ini hanya berupa konstanta ya, lagi-lagi konstanta. Dan konstanta kalau diintegralkan ya bisa kita keluarkan dari integral itu sendiri ya. Jadi bisa dikeluarkan seperti itu. Sehingga prosesnya akan berlangsung lagi ya. Ternyata setelah kita buat menjadi integral parsial, kita dapatnya lagi fungsi eksponen lagi gitu ya. Jadi ini saya kasih keterangan lagi bahwa ini adalah fungsi eksponen lagi, ya kan? Dan yang sin omega t ini ya fungsi trigonometri lagi. Terus kita harus apain lagi? Ya pakai integral parsial lagi gitu ya. Jadi kembali lagi, misalkan lagi U-nya itu sebagai ini seperti yang tadi, dan dv-nya itu adalah sin omega t-nya, seperti tadi lah ya. P-nya itu akan menjadi gini. Kenapa jadinya minus? Ya karena jelas kalau P-nya minus lalu diturunkan terhadap P ya jadinya sin yang ini. Jadi berlaku harus bolak-balik ya. Oke. Nah, prosesnya gimana? Dia akan terus berulang ya. Jadi nanti kan ketika kita integral parsial kan akan kembali lagi menjadi cos omega t gitu. Dan akan muter terus muter gitu ya. Sehingga untuk mempersingkat kita lakukan namanya penyederhanaan. Jadi di matematika itu ada namanya simplification ya. Kita lakukan penyederhanaan. Misalkan setelah kita hitung, kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa untuk integral E pangkat 1 per RCT cos omega T dt, itu kita anggap aja sebagai A gitu ya. Jadi integral parsial pertama dan keduanya kita ambil, lalu ada integral parsial yang ketiga lagi, itu kita anggap aja sebagai A gitu ya. Jadi nanti di sebelah kiri, ini kan sebelah kirinya integral E pangkat 1 per RC kali T cos omega T dt. Ini makanya sama dengan A di sebelah sini. Sama dengan A. Ya. Lalu yang kita dapatkan yang ini kan hasil perhitungan integral parsial yang pertama dan kedua. Ya. Terusnya sampai sini. Integral parsial yang pertama sampai kedua. Dan sisanya A per sekian ini, ya ini sebenarnya yang tadi, yang sudah disederhanakan. Ya. Jadi integral cos omega T dt-nya itu adalah A. Ini adalah koefisien yang ada di luar tadi. Makanya kita lakukan integral parsial sebanyak 2 kali, sehingga ini jadi omega kuadrat, R kuadrat, C kuadrat. Gitu. Karena ada 2 kali. Ya, tadi kan ada omega RC, integral parsial pertama. Ada lagi omega RC lagi, integral kedua. Makanya jadi angka 2. Gitu. Gimana? Paham? Pusing. Pusing. Nanti diulang lagi aja ya, ditonton di YouTube untuk lebih jelasnya. Nanti untuk mid semesternya, kalau memang saya rasa kemampuan teman-teman dengan melihat tugas yang saya berikan, misalkan bisa dikuasai ya, saya akan berikan nanti soal yang mungkin seperti ini. Gitu. Jadi ini adalah A-nya ya setelah dilakukan penyederhanaan. Ya. Jadi kalau di matematika, kalau misalkan kita punya simpelnya pengertiannya seperti ini ya, kita punya 2x ditambah 3x kuadrat gitu. Bentuk yang seperti ini bisa kita tulis menjadi x-nya keluar 1, sehingga ini akan menjadi 3x tambah 2. Kurang lebih ya seperti itu ya. Jadi dilakukan penyederhanaan sehingga
A-nya itu sebenarnya sama dengan ini. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat lagi ke bawah, ini memang lebih kompleks ya, karena namanya aja kita berhadapan sama integral fungsi yang ada dua ya, fungsi eksponen dan fungsi trigonometri. Nah itu memang sedikit kompleks. Oke, sehingga ini bisa kita eh, tulis lagi sebenarnya dalam bentuk seperti ini ya. Kita bawa kembali ke apa ya, persamaan yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat ya, yang pertama, nah kita punya ini yang pertama kan. Oke, kenapa dia jadi sin? Tiba-tiba jadi sin di sana? Karena dia diubah menjadi integral parsial yang pertama, gitu ya. Jadi ini jadinya sin omega t dt. Nah, ini kan bertambah 1/r omega n0. Jadi dapatnya, kenapa jadi sin omega t ya? Sudah dilakukan penyederhanaan tadi. Nah, sin omega t dt itu bisa diubah menjadi A yang tadi ya. Jadi bisa ditulis lebih ringkas lagi seperti ini. Ini kan A yang tadi, diganti jadi A yang ini. Nah, lebih lanjut lagi, dilakukan penyederhanaan lagi ya. Jadi supaya lebih sederhana, semua variabel yang memiliki omega, omega ini dikeluarkan, omega ini keluar, yang ini juga dikeluarkan gitu ya. Jadi semua yang punya omega gitu ya. Jadi dikeluarkan sehingga omega ini jadi pangkat 3 karena dikalikan gitu ya. Dilakukan penyederhanaan diperoleh ini. Seperti itu. Nah, setelah itu ini tinggal dikali aja berdasarkan sifat distributif. Ini kali ini diperolehlah yang di bawah ini. Kalau ini dikali dengan yang ini diperoleh yang sini. Oke, seperti itu ya. Nah, terakhir ya lakukan hal yang sama lagi ya. Ditambah dengan K berarti artinya pertama ini kita kalikan dengan ini gitu ya. Lalu dikalikan dengan ini, terakhir dikalikan dengan yang ada K-nya. Makanya ada tiga versi. Ini untuk yang ketiga, ini yang kedua, ini yang pertamanya. Begitu ceritanya ya. Jadi solusinya udah sampai sana sebenarnya. Nah, udah habis kan? Solusinya seperti ini. Memang mungkin secara pertemuan kita itu, pertemuan pertama melihat persamaan yang rumit seperti ini, mungkin terkesannya, waduh, kompleks banget gitu ya. Tapi nanti ketika teman-teman sudah paham integral parsial itu penerapannya seperti apa sih gitu ya. Kemudian langkah-langkah menyederhanakan bentuk-bentuk persamaan itu kayak gimana, pada dasarnya teman-teman pasti akan paham gitu ya. Gimana caranya mengeluarkan tiba-tiba jadi omega pangkat 3 gitu ya. Karena tentu saja di sini ada omega kuadrat, di sebelah kanan juga ada omega kuadrat. Ini kan ada omega kuadrat juga. Atau mungkin eh, bahasanya gimana ya? Ini kan omega kuadrat ini kan dikalikan dengan yang di sini kan dapat omega kuadrat. Omega kuadrat di sini dikalikan dengan omega kuadrat di sini. Jadi masing-masing mereka punya satu. Sehingga omega kuadrat ini bisa dikeluarkan. Jadi omega kuadrat kali omega ya omega pangkat 3. Begitu ya. Atau yang secara sederhana ya yang ini tuh dikeluarkan lah gitu ya. Yang ini itu dikeluarkan. Yang saya kotakin dikeluarkan. Dikalikan dengan yang 1/r omega n0. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kalau memang agak pusing, nanti ditonton lagi aja video tutorial ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kita langsung ke penerapan contoh soal ya, supaya pemahamannya lebih mudah. Izin Pak Fikri Astiadi tidak bisa mengikuti perkuliahan karena sedang sakit. Sakit. Oke, nggak ada pertanyaan? Lanjut Mas, lanjut. Lanjut dulu, Mas. Ya. Oke. Nah, ada contoh soal penerapan di teknik elektro ya. Contohnya seperti ini. Suatu rangkaian listrik terdiri dari resistor 20 ohm ya. Ini apanya? Resistor ini apanya? Apakah R, apakah Q, atau apa? R-nya, Pak. Oke, R-nya.
Yang dihubungkan seri dengan kapasitor 0,05 farad. Ini apanya berarti? Kapasitor berarti ini adalah sebagai C ya. Oke, dan baterai E volt. Nah, di sini baterai itu tegangannya dibedakan. Ada yang tegangannya E-nya itu adalah 60, sorry muatannya gitu ya. Ada yang E-nya 100 TE pangkat min 2T, ada yang E-nya 100 cos 2T. Nah, pada saat T0 tidak ada muatan pada kapasitor ya. Artinya pada saat I dalam kurung T sama dengan 0, ini tuh nggak ada muatan apa-apa yang dihasilkan. Jadi E-nya itu sama dengan 0 nanti ya. Yang dikeluarkan tuh nggak ada, sama dengan 0. Nah, selanjutnya berarti teman-teman ada 3 kasus yang harus diselesaikan. Ketika E-nya sama dengan 60, maka nanti solusinya bagaimana? Ada solusi umum dan juga ada solusi khusus. Kenapa ada solusi khusus? Karena tadi kita punya kondisi awal ya. Dia bilang kan pada saat T0 yang ini kondisi awal. Jadi nanti ada solusi yang melibatkan C dan ada solusi yang tidak melibatkan C. Ya, ini kondisi awal. Kalau kemarin sudah saya jelaskan ada namanya solusi umum. Itu kalau masih ada unsur C, masih ada C pada solusi atau K gitu ya. Nah, ada namanya solusi parsial atau solusi khusus. Solusi khusus. Solusi khusus ini artinya C nilainya sudah ada. Ntar saya akan jelaskan gimana caranya mendapatkan nilai C ya. Yang menjadi perhatian teman-teman di sini harus diingat ya bahwa model atau bentuk persamaan rangkaian RC itu adalah seperti ini. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya ya. dq per dt ditambah 1 per C kali Q sama dengan E per R. Langkah selanjutnya tinggal disubstitusi nilai C-nya berapa, R-nya berapa ke dalam persamaan gitu ya. Jadi kalau untuk substitusi saya rasa sudah paham semua lah ya. Jadi saya coba menjelaskan kembali lagi. dq per dt kan tidak ada Q, berarti tetap dq per dt gitu ya. Kemudian ini pastinya ditambah dengan 1 per R-nya itu adalah tadi kan 20, C-nya itu adalah 0,05 dikali dan Q. Lalu di sebelah kiri E-nya itu adalah, tadi E-nya itu berapa? Kalau misalkan kasus pertama kan 60, berarti 60. Lalu R-nya adalah 20. Jadi kalau kita sederhanakan ini kan tentu saja bentuknya akan menjadi yang di bawah. Itu ya. Jadi sama dengan 3. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, cuma di sini kan memang bentuknya berbeda ya. Kalau tadi saya menjelaskan ya DI per DT. Tapi di sini DQ per DT. Jadi sama saja ya. I sama Q itu ya konsepnya mungkin ditafsirkan ya sama saja. Nanti terakhir teman-teman tinggal ubah aja. I ini jadi Q atau kalau mau tetap jadi Q ya tetap saja. Nah, ini kan dijelaskan bahwa I itu sama dengan DQ per DT. Gitu. Nanti tinggal disederhanakan aja bentuknya. Oke. Sekarang kita lanjutkan saja untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Kalau misalkan teman-teman maunya mengubah persamaan diferensial linear ini menjadi solusi yang berupa perkalian kedua ruas, bisa menceritakan seperti ini. Tapi kalau misalkan maunya pakai cara yang tadi yang saya sudah jelaskan, berarti terakhir itu nanti akan diperoleh Q sama dengan 1 per mu dikali dengan integral mu kali Q, dt ya, ditambah K atau C. Nah, sama aja ya. Nah, mana mau pakai K atau C boleh. Nah, pertama harus dianalisis dulu ya, harus diterjemahkan dulu P-nya itu apa. P-nya itu apa di sini? Berapa P-nya? P-nya apa? Apakah Q? Ada yang tahu P-nya apa? 0,05 Bukan. satu. Jadi kan 1, oke betul. Akhirnya ada yang paham, alhamdulillah. Jadi kan bentuk persamaan
Diferensial linear dy per dx ditambah py sama dengan q kan. Jadi di sini y-nya itu adalah q. Nah, berarti p-nya itu ya hanya berupa konstanta 1 gitu ya. Jadi p-nya 1, q-nya adalah 3 ya. Jadi kalau kita mau cari faktor integralnya, mu sama dengan e pangkat integral p dt gitu. Nah, p-nya itu kan 1, e pangkat integral dt. Ini kan mudah ya. Integral dt sama dengan t, e pangkat t gitu. Jadi faktor integrasinya adalah e pangkat t. Ini faktor integrasi. Kayak gitu. Paham ya? Paham? Insya Allah. Insya Allah. Oke. 1 per mu. Berarti ini ganti jadi 1 per e pangkat t. Dikalikan dengan integral e pangkat t. Dan q-nya itu adalah 3 kali 3 dt plus k. Kalau yang soalnya kayak gini, saya rasa insya Allah lah mudah untuk dipahami ya. Nah, langkah selanjutnya, supaya lebih simpel saja, e pangkat t kita naikkan ke atas. Jadi pangkatnya menjadi minus e pangkat min t dikali dengan 3-nya karena merupakan konstanta, jadi bisa kita keluarkan dari integral ya. Jadi ini akan menjadi 3 kali integral e pangkat t dt plus k. Ingat tadi saya bilang apa? Kalau integral eksponen itu kalau diintegralkan kita tinggal balik pangkatnya. Kita tinggal balik koefisien dari pangkat eksponennya gitu kan. Hanya saja di sini koefisien dari pangkat eksponennya adalah 1, ya kita kalau kita balik tetap kan 1 dibalik jadi 1/1 tetap sama dengan 1. Sehingga ya tetap 3e pangkat t ditambah k. Gitu ya. Selanjutnya berdasarkan sifat distributif gitu ya. Ini bisa kita tinggal kalikan e pangkat min t kali 3e pangkat t gitu. Terus ini kita kalikan dengan ini. Gitu ya. Sehingga diperoleh 3 kali e pangkat t dikali e pangkat min t gitu kan. Ditambah dengan e pangkat min t dikali dengan k. Oke. Berdasarkan sifat perkalian bilangan berpangkat yang sama, berarti kan 3 kali e pangkat t dikurang t gitu kan. Ditambah k kali e pangkat min t. Dan yang kita tahu t kurang t sama dengan 0. 3e pangkat 0 ditambah k e pangkat min t. E pangkat 0 nilainya berapa? 1 mungkin mas. 1. Betul ya? Betul. Berarti ini kan karena nilainya 1, ya 3 kali 1 93. Berarti 3 plus k e pangkat min t. Jadi ini adalah solusi dari Q-nya. Nah, kalau dilihat sama gitu kan. Mana dia? Ini ya. Sama. Nah, jadi sama kan? Yang ini dengan yang ini. Nah, kenapa bisa berubah seperti itu? Karena tadi solusinya itu adalah ini. Sorry ya, kita nggak pakai Q karena ini muatan, bukan arus ya. Ini harusnya saya ganti jadi. Bukan I ya, nanti kita ubah dia jadi arus. Ini kita ubah jadi Q. Nah, Q T sama dengan 0. Jadi yang kita peroleh ini namanya apa? Solusi umum. Kenapa solusi umum? Karena masih ada K. Ya. Karena masih ada K. Nah, tadi ada syarat awalnya dia bilang bahwa ketika muatan itu sama dengan pada saat waktu mula-mula atau T yang sama dengan 0, itu ternyata hasilnya sama dengan 0 gitu. Tidak ada muatannya gitu ya. Artinya kita bisa dapatkan nilai K-nya dari perumpamaan ini. Jadi pada saat dia sama dengan 0, ini kan bisa diubah seperti ini ya. Ini kan QT gitu sama dengan 3 plus K E pangkat min T gitu ya. Ini kan Q0 berarti kan Q0 sama dengan 3 plus K E pangkat 0 ya. Jadi ini Q0 nilainya 0, 3 ditambah
K kali 1 ya sama dengan K. Sehingga 3 ini pindah ke kiri jadi minus. Gitu kan? Atau kita bisa tulis K itu sama dengan min 3. Nah, kita udah dapat nilai K sama dengan min 3. Artinya, solusi yang kita dapatkan bisa berupa solusi khusus. Jadi dia bukan solusi umum lagi. Tinggal disubstitusi. Berarti Q sama dengan 3 plus K E pangkat min T. Ini kan solusi umum. Kita bisa ubah menjadi solusi khusus. 3 plus min 3E pangkat min T. Atau bisa kita tulis ulang. 3 kurang 3E pangkat min T. Nah, ini adalah solusi khusus. Kalau bahasa Inggris, partial solution. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Gimana, paham? Sampai sini ada pertanyaan? Apa? Oke. Nah, selanjutnya dalam rangkaian RC, jadi tadi waktu di awal, jadi kalau kita flashback ke awal ya, yang pertama. Nah, jadi di sini dq per dt ini sebenarnya untuk Q-nya itu berupa di per dt gitu ya. Jadi berupa di per dt. Jadi dia ditafsirkan kembali seperti ini ya. Nah, I-nya itu kan di sini bertindak sebagai dq per dt kalau kita lihat. Jadi kalau teman-teman mau mencari arusnya ya, di soal itu apa yang ditemukan? Tentukan besar muatan dan arus dia bilang kan. Nah, besar muatan itu kan tadi Q. Arusnya berarti kita harus ganti jadi I. Gitu. Sehingga dari yang kita peroleh tadi, nah kita udah peroleh bahwa besar muatannya itu adalah, jadi bisa teman-teman tulis kayak gini ya. IT besar muatannya adalah 3 min 3E pangkat min T ya. Min T. Ini adalah besar muatan. Kemudian yang ditanyakan selain besar muatan itu adalah I. Dan I ini adalah dq per dt. Artinya teman-teman harus turunkan ya. Turunkan fungsi dari Q ini. Kalau ditulis ya I sama dengan D per dt. Ini kita turunkan ya. 3 min 3E pangkat min T. Gitu. Nah, ini bisa teman-teman tulis seperti ini. Bisa dipisah kalau misalkan teman-teman nggak bisa menganalisa dia secara langsung. D per dt dalam kurung 3 dikurangi dengan D per dt dalam kurung 3E pangkat min T. Bisa diparsialkan, bisa dibagi ya. Nah, 3 diturunkan terhadap T itu kan hanya berupa konstanta ya. Jadi hasilnya apa? Hasilnya jelas 0 kan? Ya kan? Sehingga 0. Gambarannya gini lah. Saya punya fungsi T sama dengan 3. Kita turunkan turunan pertamanya akan menjadi ya jelas 0. Tapi kalau kita punya fungsinya itu adalah misalkan 3E pangkat min T gitu, maka turunan pertamanya jelas. Ingat koefisiennya min 1 ini kan, E pangkat min T koefisien min 1. Jadi ini akan menjadi min 3E pangkat min T gitu. Tapi karena di sini kita punyanya ininya adalah min misal gitu ya. Berarti ini bisa min kali min. Min kali min. Jadi nanti turunan pertamanya jadi plus. Gitu ya. Jadi kita peroleh 0 ditambah 3E pangkat min T. Atau besar dari arusnya itu adalah 3E pangkat min T. Seperti itu. Jadi ini untuk yang pertama, ini yang keduanya. Ada pertanyaan? Apa? Nggak ada? Paham ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Selanjutnya
Mungkin ini sebagai gambaran untuk menampilkan grafiknya kalau mau menggunakan MATLAB ya. Nanti di tugas yang pertama itu kan memang kemarin kita rapel pertemuannya. Jadi pertemuan ini saya berikan untuk tugas yang minggu lalu ya. Jadi tugas pertemuan minggu 6. Minggu depan kan kita nggak ada eh, mungkin bahasanya nggak ada perkuliahan atau karena ada pengganti dari cuti. Nantilah kita bahasnya di terakhir. Jadi nanti saya akan bahas. Cuman untuk menampilkan grafik ini kita bisa menggunakan MATLAB. Ini bisa dikopas langsung ya. Nanti kalau misalkan teman-teman skripsian gitu ya, kalau mau menampilkan grafik bisa pakai aplikasi MATLAB atau yang sejenis. Ini saya stop share dulu. Ini ada pesan, sorry. Saya baru join. Nah, salah. Nanti saya absen lagi ya. Share screen. Oke, MATLAB-nya udah kelihatan belum? Udah, Pak. Oke, misalnya saya mau run yang tadi. Ini saya hanya kopas saja ya. Jadi ini untuk apa? Setelah teman-teman dapatkan solusi I-nya gitu ya. Kita coba run. Ini kan hanya arusnya. Kalau mau muatannya juga boleh. Run. Grafiknya nanti yang muncul seperti yang di PDF. Ini kolom matriks. Nah, grafiknya persis seperti yang tadi ya, yang ada di sini. Tuh, kalau dilihat ya. Ini nanti kalau misalkan saya berikan memang tugas yang mirip seperti ini ya, tolong untuk install MATLAB-nya ya. Udah punya MATLAB belum? Belum, Pak. Masih berantem sama penyimpanan. Download Pak. Loh, Bisa diberikan space untuk di local disk D mungkin. Memang lumayan besar sih, 23,92 giga kalau nggak salah. Tapi bisa kan menginstal MATLAB-nya bisa kan? Insya Allah bisa, Pak. Ya. Oke, untuk kasus Gak yang bisa kedua, mas, laptop saya gak bisa diinstal MATLAB. bisa nanti mungkin caranya kerja kelompok aja gitu. Tolong bantu runkan saya ini gitu. Soalnya nanti ada yang dengan cara manual, ada yang saya minta untuk menunjukkan grafiknya kayak gimana gitu. Mau nggak mau harus pakai seperti itu. Atau mungkin bisa pakai aplikasi yang di website kalau mau. Jadi nanti bisa pakai MATLAB online gitu. Masukkan sintaks-sintaksnya, masukkan solusinya, lalu kasih rentang untuk nilai T-nya dari berapa sampai berapa. Bisa pakai seperti itu Infoling juga. mas, Hmm? Infoling. Ya, cari aja MATLAB online ya. Atau aplikasi yang lain. Buat downloadnya, kalau downloadnya itu bisa getintopc.com. Biasanya di sini banyak aplikasi crack ya yang bisa teman-teman download. Oke, sebelum kita ke sana ya, jadi saya coba menjelaskan kembali untuk yang kasus kedua. Caranya persis sama. Jadi E-nya nanti tinggal diganti ke dalam persamaan diferensial. Persis sama caranya ya. Jadi di sini hanya mengganti nilai E. Alurnya juga persis sama dengan yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan terdapat ada dua fungsi, ini kan ada terdapat dua fungsi yang berbeda ya. Ya. Ini terdapat dua fungsi yang berbeda. Jadi ada fungsi T dengan fungsi eksponen. Ini kan fungsi biasa ya. Fungsi polinom mungkin. Kalau yang ini fungsi eksponen. Jadi ada dua fungsi sehingga mau tidak mau harus diselesaikan dengan integral parsial gitu. Dan langkah-langkahnya saya rasa sudah jelas di sini. Kalau mau pakai rumus yang sudah saya jelaskan tadi,
bisa saja langsung pakai Q sama dengan 1 per mu dikalikan integral dari mu Q dt plus C. Ya. Oke, mungkin seperti itu ya kurang lebih kalau mau menyelesaikan dengan seperti ini. Nah, nanti setelah dapat muatannya, tinggal dicari arusnya. Arusnya itu adalah turunan dari Q terhadap T. Nanti diperoleh arusnya sekian. Setelah diperoleh arusnya sekian, ini kan arusnya ya. Arusnya ini dimasukkan ke dalam MATLAB. Nah, sehingga diperoleh gambarannya seperti ini, kurang lebih. Jadi dideskripsikan dia tuh bahwa ini untuk grafik yang hanya 5E pangkat min 2T, sorry ini. Nah, kemudian yang hitam ini untuk keseluruhannya, ternyata grafiknya kayak gini. Dan semua arus ini ternyata stabil. Stabil dalam waktu misalkan ini dari 3,5 ya, atau mungkin dari 4,5. Jadi bayangkan kalau misalkan kita punya listrik di rumah, lalu kita menyalakan lampunya gitu ya. Jadi kestabilan listrik itu untuk mengalir itu sangat penting gitu ya, sehingga tetap menjaga apakah nanti lampunya itu bisa berpengaruh lebih cepat padam atau bagaimana. Jadi kestabilannya itu sangat penting. Makanya kita selalu mencari solusi. Kita cari IT gitu ya, atau mungkin QT. Nah, kapan kedua ini sama dengan 0, itu adalah dimaksudkan sebagai suatu sistem yang stabil. Jadi kalau pada persamaan kuadrat, ingat kan, kalau saya punya misalkan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, ini akan stabil ketika sama dengan 0. Kapan dia stabil? Ketika nilai x-nya itu sama dengan 1. Ya. Jadi, sorry, ketika nilai x-nya sama dengan min 1 ya. Kalau x-nya sama dengan min 1, maka nanti dia akan menjadi 0. Mungkin penerapan antara matematika ke teknik elektroniknya seperti itu. Oke, nanti bisa dibaca lah ya. Ini untuk E yang lebih kompleks lagi. Jadi nanti akan terus berulang seperti yang sudah saya jelaskan, sehingga dibutuhkan bentuk penyederhanaan berupa A sama dengan sesuatu gitu ya. Nanti diperoleh, terakhir itu adalah Q-nya itu ini, lalu arusnya itu adalah ini. Dan kalau mau digambarkan arusnya seperti apa, dalam bentuk seperti ini. Dan ternyata arusnya itu ada yang ternyata dia itu arusnya transien gitu ya. Jadi seperti ini, nanti akan menuju sifat kestabilan tetap. Dan juga ada yang berupa transient dan steady state kondisi yang tetap. Seperti ini kan tetap sebenarnya, akan terus berulang kayak gini. Ini juga merupakan kondisi yang tetap. Karena tadi ada fungsi trigonometri, makanya berubah seperti ini. Oke, mungkin itu penjelasan saya ya. Ini untuk pemrograman